Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar Tata Mampu Bapak Wahyu Nazriyadi, SD. Sini kami akan sedikit memaparkan tentang analisis dan pendugaan karbon di THKMS atau Taman Hutan Kota Muhammad Sabki. Sedikit pengenalan area kerja. Jadi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Jambi nomor 607 tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995. Yaitu Bapak Muhammad Sabki sebagai pemrakarsa menetapkan luasan area THKMS itu sebesar 10 hektar. Jadi hutan kota Muhammad Sabki adalah termasuk ruang terbuka hijau di kota Jambi dan juga sebagai carbon sink atau menyerap karbon dan menyimpan karbon. Kemudian adalah struktur presentasi yang akan kami paparkan. Yang pertama itu ada pengenalan area project, yang kedua komponen yang diinventarisasikan, dan yang ketiga data dan persamaan yang digunakan biomasa dan karbon, kemudian hasil data pengukuran yang diperoleh. Masuk ke komponen pada Taman Hutan Kota Muhammad Sabki yang diinventarisasi. Pada ekosistem daratan termasuk hutan, karbon tersimpan dalam 5 sumber karbon atau karbon pool, yaitu yang pertama ada biomasa di atas permukaan tanah, yaitu berupa pohon termasuk tajuknya dan berbagai ukuran, mulai dari tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon, serta berbagai jenis tumbuhan bawah. Kemudian yang kedua itu biomasa di bawah permukaan tanah berupa akar tumbuhan. Yang ketiga biomasa serasa atau nekromas tidak berkayu. Yang keempat itu biomasa kayu mati atau nekromas, dan yang terakhir kelima itu biomasa pada tanah, yaitu bahan organik tanah atau sisa makhluk hidup dari tumbuhan dan hewan yang telah mengalami penaklukan baik sebagian maupun seluruhnya dan telah menjadi bagian dari tanah. Baiklah, terima kasih kepada teman yang sudah menjelaskan sebelumnya. Saya akan melanjutkan, yaitu terkait dengan data yang diambil dan persamaan yang digunakan dalam perhitungan nilai biomasa dan juga untuk perhitungan nilai dari karbon yang diperoleh. Jadi untuk step-stepnya, yang pertama itu ada penentuan lokasi plot. Itu kita lakukan secara purposif dengan dua area yang berbeda di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki. Pada step kedua kita pengumpulan data terkait tinggi, diameter, berat, basah, dan berat kering setelah kita jemur nanti sampelnya. Dan untuk step ketiga yaitu perapian data, dan step keempat itu perhitungan dan analisis data yang telah dikumpulkan tadi, dan yang kelima yaitu penyusunan laporan hasil proyek. Dan untuk biomasa sendiri itu ada dua, yaitu biomasa atas permukaan dan biomasa bawah permukaan. Nah untuk biomasa atas permukaan ini itu termasuk seperti nekromas dan vegetasi hutan. Dan nekromas sendiri itu ada jenisnya seperti termasuk serasa dan juga pohon mati. Dan untuk biomasa dari vegetasi itu termasuk tumbuhan bawah, semai, pancang, tiang, dan juga pohon. Namun untuk tumbuhan bawah kita tidak mengambil datanya karena terkait masalah dari perizinan. Untuk biomasa bawah permukaan itu termasuk dari akar, yang mana dengan rumus itu BBP sama dengan NAP atau nisbah akar itu dikali dengan BAP, itu nilai biomasa atas permukaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan untuk nilai dari NAP atau nisbah akar itu sendiri dapat kita lihat di tabel di atas. Itu memiliki nilai seperti hutan hujan tropis 0,37, hutan menggugurkan daun 0,20 hingga 0,24, dan banyak lain-lain. Namun untuk di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki kita menggunakan nilai itu hutan hujan tropis 0,37. Selanjutnya itu biomasa atas permukaan seperti yang saya sebutkan tadi, itu untuk pohon, tiang, pancang tadi. Itu untuk pohon sendiri itu menggunakan rumus setelah kita peroleh data-datanya tadi terkait tinggi, diameter,
dan untuk menghitung volume baru kita gunakan persamaan BAP dengan volume dikali berat jenis. Karena berat jenis ini bisa kita dapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, bisa kita lihat di web. Kita kali BF atau biomass expansion factor yang telah tertera yaitu 1,67 dikali F yaitu faktor angka bentuk pohon yakni 0,7. Dan untuk biomassa nekromas itu kita ukur diameter itu pangkal dan ujungnya, nanti kita hitung panjang totalnya, baru kita hitung volume dengan persamaan berikut yaitu FKM atau volume kayu mati itu sama dengan 0,25 dikali DIP tambah DU. DIP sendiri adalah diameter panjang ujung yang sudah kita dapatkan, itu ditambah diameter ujung kayu dibagi 2 dikali 100. Dan selanjutnya nilainya akan dikali nilai P, yakni P ini panjang keseluruhan dari kayu mati tersebut. Nah, setelah itu baru kita hitung biomasanya dengan rumus BKM atau biomasa kayu mati itu FKM kali BGKM, yaitu FKM sendiri adalah volume kayu mati dalam kubik dan dikali dengan BKM yaitu berat jenis dari kayu mati yang mana bisa kita dapatkan, atau jika tidak bisa diidentifikasi kalinya bisa kita gunakan itu 0,40. Oke, selanjutnya jadi setelah kita dapat semua nilai tadi dengan persamaan, jadi kita hitung nilai karbon total per hektar. Jadi setelah kita gunakan persamaan untuk mendapatkan nilai karbon pada setiap komponen yang kita ukur, baru kita hitung total cadangan karbon per hektarnya, yaitu CBAP itu untuk total kandungan karbon biomas atau permukaan per hektar pada plot itu dinyatakan dengan ton per hektar, dan ditambah CBBP yakni total kandungan biomasa bawah permukaan per hektar pada plot dengan satuan yang sama ton per hektar, dan karbon selasa itu nilai dari biomasa selasa tadi itu kita nyatakan dalam ton per hektar, dan juga CKM atau karbon kayu mati itu sama yang tadi kita nyatakan dalam ton per hektar, dan ditambah lagi CPM itu total kandungan karbon mati pada. Jadi setelah kita memperoleh hasil dari hitungan yang kita gunakan tadi yang telah kita jelaskan, itu kita menghitung nilai totalnya, itu C per H ini, jadi karbon per ton per hektar. Nah, itu untuk persamaannya sama dengan CBAP atau karbon, nilai karbon atas permukaan ditambah CBBP itu karbon bawah permukaan ditambah nilai karbon selasa ditambah karbon kayu mati ditambah lagi karbon pohon mati ditambah karbon tanah. Nah, yang mana nanti hasilnya itu pada satuan ton per hektar. Jadi untuk semua nilainya ini sudah sama ton per hektar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Saina Prilianto mengenai hasil pengukuran cadangan karbon yang ada di hutan kota Monosaki. Untuk hasil analisis cadangan karbon pada vegetasi pohon biang dan pancang, kami mendapatkan hasil bahwa hutan kota Muhammad Syafii ini didominasi oleh berbagai jenis pohon. Namun yang paling utama banyak terdapat pohon medang, lalu jenis meranti juga, dan juga mahoni. Untuk hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel. Nilai estimasi cadangan karbon pada plot 1 bernilai 78,374 ton per hektar.
Untuk plot kedua nilainya sebesar 129,505 ton per hektar. Selanjutnya adalah cadangan karbon pada nekromasa pada plot 1 dan plot 2 itu pada plot 1 terdapat hanya satu buah nekromasa, yaitu berupa pohon mati dengan nama ilmiah Colaria malacensis atau garu, dengan nilai karbon sebesar 2,028 kg per pohon dan juga 0,050 ton per hektar. Untuk faktor koreksi pada kayu nekromasa ini bernilai 0,9 karena pada kelas 1. Untuk plot 2 terdapat dua nekromasa, yaitu jenis yang sama, Colaria malacensis atau garu, dan juga Terminalia arborea atau kayu jati, dengan masing-masing cadangan karbon. Untuk garu bernilai 1,68 kg per pohon dan juga jaha bernilai 1,52 kg per pohon dengan total 3,20 kg per dua pohon tersebut. Untuk estimasi cadangan karbon per hektarnya bernilai totalnya 0,080 ton per hektar. Untuk karbon pada tanah, untuk karbon pada tanah kami mengambil 3 sampel dengan kedalaman 0-10 cm, 10-20 cm, dan 20-30 cm pada satu titik saja, karena kami tidak mengambil pada 5 titik karena keterbatasan jumlah alat yang digunakan. Jadi untuk estimasi cadangan karbon pada plot 1 untuk kedalaman 0-10 cm bernilai 26,7 ton per hektar, untuk kedalaman 0-20 bernilai 17 ton per hektar, dan kedalaman 20-30 bernilai 14,4 ton per hektar dengan total 62,1 ton per hektar pada plot 1. Untuk plot 2 pada kedalaman 0-10 cm bernilai 28,2 ton per hektar, pada kedalaman 10-20 17,2 ton per hektar, dan 20-30 17,6 ton per hektar dengan total 63 ton per hektar. Untuk karbon pada serasa pada plot 1 dan plot 2 kami mengambil sampel dengan berat basah 510 gram dan berat kering untuk plot 1, dan berat keringnya bernilai 150 gram. Untuk plot 2 kami mengambil sampel dengan berat 400 gram, didapatkan berat keringnya sebesar 170 gram. Untuk nilai karbonnya bernilai untuk plot 1 0,075 kg dan plot 2 0,085 per kilogram. Untuk cadangan karbon per hektarnya dari serasa ini bernilai 7,14 ton per hektar, dan untuk plot 1 dan plot 2 bernilai 9,44 ton per hektar dengan total 16,59 ton per hektar. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Fajar Irfanda. Jadi mengenai tentang hasil total dari karbon. Setelah perhitungan tadi dari setiap data dari biomasa yang telah dikumpulkan tadi, kemudian ditotalkan sesuai yang pada di slide ini. Pada karbon di plot 1 itu sekitar 78,37 ton per hektar. Selanjutnya karbon di plot 2 pohon adalah 129,50 ton per hektar. Selanjutnya pada tingkat serasa plot 1 itu 7,14 ton per hektar. Selanjutnya pada serasa plot 2 itu 9,44 ton per hektar. Dan pada tanah di plot 1 itu 62,10 ton per hektar. Karbon pada tanah plot 2 itu 63 ton per hektar, dan pada nekromas plot 1 itu 0,08 ton per hektar.
Selanjutnya pada plot 2 itu 0,05 ton per hektar. Jadi total karbon dari plot 1 dari total karbon pohon, serasah, dan nekromas serta tanah tadi itu senilai 147,70 ton per hektar. Sementara di karbon plot 2 itu 202 ton per hektar. Jadi rata-rata karbon pada hutan kota Muhammad Sakhi yang kami hitung adalah 174,84 ton per hektar. Jadi pada nilai segini itu dikategorikan sebagai hutan alam tropis yang memiliki cadangan karbon itu berkisar 161 hingga 300 ton per hektar. Adapun pengaruhnya yaitu pertama dari perbedaan umur suatu tegakan. Jadi umur suatu tegakan ini sangat berpengaruh karena volume dari suatu barang, suatu berat atau suatu jenis kayu itu semakin tua umurnya, maka volumenya akan semakin berat. Selain itu ada faktor yang mempengaruhi juga mengenai tentang suhu dan cahaya, serta pH tanah secara tidak langsung mempengaruhi cadangan suatu karbon. Jadi memang besar kecilnya pH tanah juga mempengaruhi ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah tegakan, yang kedua itu adalah pH, dan juga cahaya serta suhu. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga hasil total karbon yang kami dapatkan itu senilai 147,84 ton per hektar. Ya, itulah yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.